padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Jadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ini yang kami percaya Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap.
tersedia bagiku. Selamanya kan ku cinta, selamanya, selamanya kan ku cinta, selamanya kan ku cinta. Shalom, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan. Saudara yang masih tetap di rumah, saudara yang sedang jalan-jalan, yang sedang mengisi liburan, maupun belum kita melakukan segala kegiatan kita hari ini, kembali kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami akan diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, utara, selatan, timur, dan barat, 4 arah ditunjukkan di dalam kompas, yang semuanya itu kita perlukan untuk menemukan tujuan perjalanan. Nah saudara yang kasih Tuhan, apabila kita hiking ke atas gunung, baik gunung gede, gunung Tampomas yang ada di Sumedang, saudara, ataupun gunung Arjuna yang ada di Surabaya, Gunung Lawu atau Gunung Rinjani, atau Gunung Krakatau, saudara. Nah saudara, atau Gunung Salak yang ada di Bogor. Biasanya kalau kita ke gunung, kita akan diperlengkapi dengan sebuah kompas. Dan kompas ini yang menunjukkan arah timur, utara, selatan, ditujukan untuk ke arah mana perjalanan kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan kekristenan sesuai dengan Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, ini menunjukkan 4 hal. Yang pertama, percayalah kepada Allah karena Dia layak kita percayai, sepenuhnya karena Dia yang tak pernah berubah. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kita nggak lepas dari masalah, tidak lepas dari persoalan, pergumulan. Terkadang masalah persoalan membuat kita putus asa, membuat kita kehilangan akses. Banyak orang depresi dan tidak tanggung-tanggung, ada yang bunuh diri. Tetapi kita punya pedoman pagi hari ini. Percayalah kepada Allah. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan inilah satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, saudara, kita harus percaya akan pertolongan Tuhan. Percaya akan kehadiran Tuhan. Percaya akan lawatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Percayalah kepada Dia. Memang Dia yang patut kita percaya, karena Dia tidak pernah berubah. Saudara yang kasih Tuhan, sehebat apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, ketika kita percayakan Dia, maka Dia akan ambil bagian yang terindah.
Demikian juga pada waktu kita jajaki sebuah gunung. Kita meskipun itu benda mati, saudara, itu menunjukkan ke arah mana perjalanan kita, supaya kita jangan sampai tersesat. Demikian juga dalam hidup ini. Yang pertama sesuai dengan Amsal pasal 3, 5 dan 6, percaya kepada Allah. Dan yang kedua, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Pikiran manusia sangat terbatas dan membatasi pengertian. Saudara yang kasih Tuhan, Amsal pasal 3 ini menegaskan kepada kita pada hari ini, janganlah bersandar pada pengertian kita sendiri. Segala-galanya manusia sangat terbatas. Kekuatan manusia sangat terbatas. Daya tahan tubuh manusia sangat terbatas. Dan kita harus menyadari segala-galanya sangat terbatas. Pikiran manusia sangat terbatas. Ketika Anda naik gunung, maka kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita akan tersesat. Dan akhirnya kita akan mati di tengah-tengah lereng gunung. Atau kita diterkam dengan binatang buas. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Hanya Dia Allah yang Maha Kuasa. Jadi setiap pikiran dan motif terbuka di hadapannya. Dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi baginya. Artinya sudah kita akuilah bahwa kita segala-galanya terbatas. Engkau butuh Tuhan di dalam kehidupan ini. Engkau butuh Tuhan untuk anak-anakmu. Engkau butuh Tuhan untuk usahamu. Engkau butuh Tuhan dalam pekerjaanmu. Oleh karena itu ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka biarlah Dia akan bertindak. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga, di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, akuilah Dia dalam segala jalan kita. Akuilah Dia sebagai jalan kebenaran atas kita. Saudara yang kasih Tuhan, inilah poin yang ketiga. Ketika kita mengisi hidup ini, akuilah Dia dalam segala jalan kita. Sebagai pencipta, sebagai penyelamat seluruh umat manusia. Saudara yang kasih Tuhan, Allah berhak merancang setiap kehidupan. Ia merajut setiap orang di dalam kandungan, menebusnya dengan anaknya, dan memperlengkapi dengan karunia-karunia rohani yang dapat dipakai untuk memuliakannya. Seperti penyertaan Bapa Surgawi dalam segala perkara. Saudara yang kasih Tuhan, poin yang ketiga, ketika kita menjalani hidup ini, akuilah Dia di dalam segala jalan kita. Saudara, saya percaya karena kita yakin engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin jalan-jalan kita. Dan jika kesuksesan bisa membuat orang lain menjadi sombong, orang Kristen harus menghindari pikiran semacam itu. Karena kesombongan menghantar ke arah yang berbahaya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pentingnya kompas di dalam kita mengarungi sebuah gunung. Demikian juga kompas dalam hidup kita, yaitu sudahkah kita akuilah Dia di dalam segala jalan kita. Dia sebagai pencipta, sebagai penyelamat seluruh umat manusia. Dan Allah berhak merancang setiap kehidupan. Oleh karena itu pagi hari ini Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah pelajaran yang ketiga yang kita petik, dan akhirnya yang keempat. Dia berkata, Allah berjanji akan meluruskan jalan kita. Dia berjanji akan meluruskan jalan kita. Saudara, jalan yang lurus lebih mudah dilalui dan tidak memerlukan waktu yang lama. Saudara, kalau saudara naik gunung beda. Kita berkelok-kelok ya, jalan setapak yang bisa kita injak. Tapi jalan kehidupan ini, Tuhan berjanji
akan meluruskan jalan kita. Jalan yang lurus lebih mudah dilalui dan mempersingkat, tidak memerlukan waktu lama. Tetapi kita harus ingat, jalan itu tidak bebas hambatan. Sementara Anda mengikuti ketiga petunjuk arah di atas, Bapa akan bekerja bagi kita untuk mengatasi berbagai rintangan di sepanjang jalan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, 4 inilah yang membuat kita jalani hidup ini tidak diwarnai dengan kekhawatiran, tidak diwarnai dengan kecemasan. Ketika kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertian diri kita sendiri. Karena manusia segala-galanya sangat terbatas, dan akuilah Dia di dalam segala jalan kita. Dan akhirnya Dia berjanji akan meluruskan jalan kita. Jalan yang lurus bukan berarti itu jalan bebas tanpa hambatan, tidak. Sementara Anda mengikuti ketiga petunjuk arah di atas, Bapa akan bekerja bagi kita untuk mengatasi berbagai rintangan di sepanjang jalan. Pagi hari ini, apa yang membuat kita mungkin mengalami jalan buntu? Mungkin jalan kita berkeok-keok, atau mungkin kita sedang putus asa. Firman Tuhan sekali lagi berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati umat-Mu. Mungkin hari ini kami sedang bergumul, kami sedang bersedih hati, kami sedang menghadapi keputusasaan. Firman-Mu pagi hari ini akan mengubah segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan, keteguhan iman. Dan akhirnya kami akan bisa melihat bahwa di balik duka ada pelangi kasih yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Saudara, dan saya ucapkan selamat mengisi liburan, di mana hari ini Anda sedang mengikuti perjalanan. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, satu pemberitahuan, nanti malam tidak ada live Instagram, kita akan libur Bapak Ibu. Nah saudara, nanti malam tidak ada live Instagram Pendeta Surya Rapali. Nanti kita ketemu minggu depan, Jumat depan. Tuhan memberkati. God bless you. Amin.